Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pemirsa semua kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja. Amin. Nih Zizi kayaknya sehat banget nih, seger banget nih ya. Ceria ya, dengan busana warna merahnya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan pemirsa juga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Dan hari ini kita akan bahas apa yang pertama? Tadi sih saya lihat di skripnya itu mengenai cincin. Apakah mengenai batu akik? No, enggak dong. Kita sekarang bahas sesuatu yang berkaitan dengan agama pastinya, dan juga ada unsur sejarahnya. Oke, Gitu. cincin apa sih sebenarnya yang mau kita bahas sih? Cincinnya Nabi Sulaiman, kira-kira seperti apa? Langsung kita lihat. Oke. Kisah cincin Nabi Sulaiman. Cincin, rasanya tak asing bukan jika mendengar kata tersebut? Bahkan mungkin di antara kita ada yang hobi mengkoleksi cincin. Terlebih lagi, di zaman sekarang ini demam cincin sudah merebak dan sudah memiliki penggemarnya tersendiri. Contohnya ialah cincin dari batu akik. Nah pemirsa, berbicara mengenai cincin, ternyata ada pula kisah mengenai cincin di zaman Nabi. Ya, tidak lain adalah kisah cincin dari Nabi Sulaiman. Merunut dari kisah beliau, cincin yang beliau pakai menjadi cincin yang dikeramatkan oleh orang-orang sampai pada saat ini. Namun, seperti apakah kisah sebenarnya mengenai cincin Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman merupakan seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kemampuan seperti menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, seperti mewarisi tahta kerajaan ayahnya, lalu bisa berbicara dengan segala macam binatang. Kemudian beliau juga memperoleh kekuasaan untuk mengendalikan angin dan juga dapat menundukkan jin serta setan untuk dirinya dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang memiliki banyak mukjizat ini telah diceritakan oleh Allah dan ditorehkan dalam surat An-Naml ayat 15. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Quran Surah An-Naml ayat 15. Pemirsa, meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan banyak mukjizat dari Allah Ta'ala, tapi beliau juga tidak luput dari berbagai macam ujian dan cobaan. Dikatakan dalam sebuah kisah yang berasal dari cerita khurafat, ujian yang dialami oleh Nabi Sulaiman yaitu beliau ditimpa penyakit keras, di mana para dokter dari kalangan manusia dan jin pun tidak mampu menghilangkan penyakitnya. Kemudian burung-burung menghadirkan rumput-rumput yang dianggap sebagai obat, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam pun belum juga sembuh. Sakit yang diderita beliau terus berkelanjutan untuk beberapa saat. Namun Sulaiman tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kesembuhan kepadanya. Pemirsa, selain cobaan yang menimpa kesehatannya, Nabi Sulaiman juga mengalami ujian mengenai hilangnya cincin beliau. Kisah ini diceritakan oleh Wahab bin Munbih yang mengatakan bahwa cincin Sulaiman alaihissalam berasal dari langit yang memiliki 4 sisi. Di sisinya yang pertama tertulis kata La ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu Muhammadun abduhu wa rasuluh, yang artinya ialah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian pada sisi kedua tertulis Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanji'ul mulka man tasya wa tu'izu man tasya wa tu'zilu man tasya, yang artinya wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Dan pada sisi ketiga tertulis kullu sya'in halikun illallah, artinya yaitu segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi yang terakhir atau keempat tertulis
Tabarokta ilahi la syarika laka, yang memiliki arti Maha suci engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin yang dikenakan oleh Nabi Sulaiman bukanlah cincin biasa, tapi cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar apabila dikenakan. Dan jika Nabi Sulaiman sudah memakai cincin tersebut, maka para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan akan berkumpul menuruti perintah Nabi Sulaiman atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, malangnya Nabi Sulaiman sempat kehilangan cincin kesayangannya tersebut, di mana pada suatu hari, ketika Sulaiman hendak berwudu, ia menitipkan cincinnya itu kepada budak perempuannya yang bernama Aminah. Kemudian ada jin yang bernama Sohon. Ia mendahului Sulaiman masuk ke tempat wudu dan bersembunyi di balik pintu. Dan ketika Sulaiman masuk ke tempat wudu, setan itu keluar dari dalam tempat wudu dengan menyerupai wajah Sulaiman sambil mengibas-ngibas jenggotnya yang bekas wudu. Kemudian ia mengatakan kepada Aminah, "Cincinku, wahai Aminah." Aminah pun memberikan cincin tersebut kepadanya, karena ia yakin bahwa itu merupakan Sulaiman yang asli. Lalu dengan mudahnya cincin itu pun berada di tangannya, dan dia pun duduk di singgasana Sulaiman, sehingga golongan burung, jin, dan setan tunduk kepadanya. Tapi tak berapa lama kemudian, Nabi Sulaiman selesai berwudu dan meminta cincinnya yang dititipkan kepada Aminah. Tapi Aminah justru bertanya, "Anda siapa?" Sulaiman pun menjawab pertanyaan tersebut, dan malangnya Aminah tidak percaya akan ucapannya dan berkata, "Engkau bohong. Sesungguhnya Sulaiman telah mengambil cincinnya dan saat ini dia tengah duduk di singgasana kerajaannya." Mendengar jawaban dari Aminah, Sulaiman kaget dan langsung tersadar akan kesalahan yang ia perbuat. Kemudian Sulaiman berlari ke padang yang tandus, di mana ketika itu ia merasa sangat lapar dan haus. Maka dari itu ia selama 40 hari ia menahan lapar dan panas. Kemudian sampailah Sulaiman di tepi pantai dan beliau menghampiri serta ikut bekerja bersama mereka sebagai seorang nelayan. Tak lama, ada seseorang yang bernama Asif bin Barkhoya berkata, "Wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh sekelompok setan dan sesungguhnya Sulaiman telah pergi." Mendengar kabar angin seperti itu, setan yang duduk di singgasana itu pergi menuju lautan dengan perasaan takut dan membuang cincin tersebut ke laut. Kemudian cincin yang dibuang itu dimakan oleh ikan salmon, yang kemudian ikan itu dijaring oleh Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kuasa Allah itu sangat hebat. Ketika Sulaiman menyembelih perut ikan tersebut, ia melihat ada cincin miliknya yang berada di dalam perut ikan. Menyadari itu, Nabi Sulaiman langsung memakainya di jari dan langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu beliau kembali ke singgasananya dan duduk di atasnya, sehingga Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat." Quran Surah Sa'ad ayat 34. Pemirsa beriman, kisah dari hilangnya cincin Nabi Sulaiman membuat beliau tersadar akan kesalahannya. Namun dengan zikir yang tak pernah lepas dan tidak pernah lupa akan Allah, Allah menunjukkan kuasanya dengan mengembalikan cincinnya dari arah yang tidak terduga. Namun sayang sekali pemirsa, semua cerita itu adalah riwayat Israiliyat dan tidak berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kisah tersebut juga tidak memiliki dalil atau hadis yang dapat menguatkan. Pemirsa, meskipun tidak berdasarkan hadis atau dalil, tapi kisah tersebut memberikan kita pelajaran yang berharga. Pelajarannya yaitu, jika kita memiliki barang berharga dan kita kehilangan barang tersebut, walaupun kita sudah menjaganya, maka kita diwajibkan untuk berhati ikhlas. Karena sesungguhnya semua yang kita miliki, bahkan nyawa yang ada di dalam raga kita, sepenuhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang ada di dunia ini, serta semua yang kita miliki, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
jadi gitu. Cincin Nabi Sulaiman yang bertuliskan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan seterusnya. Iya. Lupa, mohon maaf pemirsa. Ternyata bukan karena dari cincinnya ya, tapi memang mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu sendiri ya. Jadi memang tidak ada hadis yang mensyariatkan kalau mukjizat itu ada pada cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi Iya, justru betul. Nabi Sulaiman langsung gitu ya. Iya, betul Oke, sekali. semoga yang barusan ini bisa menginspirasi kita semoga menjadi lebih taat lagi kepada Allah ya. Betul, jadi jangan sampai nanti kita terjebak kepada syirik atau apa gitu dari Betul. benda-benda yang nggak penting sebenarnya ya. Yes. Setelah ini kita akan bahas apa? Mengenai bagaimana caranya kita menyikapi seseorang yang meninggal. Apa yang Oke. dilakukan pertama kali? Pertama Ya? kalinya seperti apa? Jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini.